Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Aku harap semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Aku Sharon Atalia, Gembala Oikos Area Gotenti, hari ini akan sharing ke teman-teman dengan tema syarat bahagia. Teman-teman punya nggak sesuatu yang teman-teman dari dulu kepengen banget buat punya? Atau sesuatu yang kepengen banget buat dicapai? Saking kepengennya nih sampai mikir, kalau aku punya nih barang, atau kalau aku kesampean ini nih, baru deh aku bisa seneng. Misalnya kepengen banget nih punya HP bagus yang lagi ngetren sekarang. Pokoknya kalau aku punya tuh HP baru deh berasa lengkap hidup aku. Atau mungkin ada yang kepengen banget ranking 1. Pokoknya kalau aku belum ranking 1, belum boleh puas. Kalau belum ranking 1, belum bisa hebat deh. Kalau aku ranking 1, baru deh aku bisa dibilang membanggakan. Apa teman-teman ada yang mikir serupa kayak gini? Nah, punya ambisi seperti itu, tentu wajar ya teman-teman, pasti ada dong hal-hal yang kita mau punyai atau hal-hal yang kita mau capai. Tapi kita harus hati-hati nih teman-teman. Bahaya kalau kita sampai sepenuhnya menggantungkan diri kita ke sesuatu yang kita ingin miliki. Apalagi kalau syarat untuk kita bahagia bergantung pada hal-hal dunia yang gak selalu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Katakanlah kita kepengen banget sesuatu nih, sampai mikir, cuman kalau aku kesampean ini nih, aku baru bisa seneng. Tapi gimana kalau itu sampai nggak kesampean? Kita jadi terus mikir bahwa kita nggak bisa bahagia karena keinginan kita ini nih belum terpenuhi. Kita bisa jadi kecewa, putus asa, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan ada juga yang sampai menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Nah, itu kalau yang kemauannya nggak kesampaian. Gimana dengan yang kemauannya kesampaian nih? Apa pasti hidupnya seneng? Belum tentu. Banyak juga loh teman-teman, orang-orang yang keinginannya sudah banyak tercapai. Tapi bukannya seneng, malah tetap merasa nggak seneng, nggak puas, dan rasanya seperti masih ada yang kurang gitu di dalam hidupnya. Nah, berarti gimana dong caranya? Supaya kita tetap bisa punya kemauan, tapi nggak jadiin itu sebagai satu-satunya syarat untuk kebahagiaan kita. Caranya adalah dengan menggantungkan harapan kita ke Tuhan, dan bukan dengan hal-hal yang duniawi. Barang-barang yang kita anggap berharga gak bisa bikin kita bahagia terus. Orang-orang yang selalu kita andalin juga cuma manusia, bisa bikin salah, bisa bikin kita kecewa, bisa ninggalin kita. Harapan-harapan yang lain juga sama, gak semua hal bisa sesuai dengan apa yang kita mau, dan bisa bikin kita kecewa. Tapi, kita bisa gantungin harapan kita ke Tuhan. Kita bisa jadiin Tuhan sebagai sumber dari sukacita kita. Tuhan itu adalah Bapa yang baik, yang bisa memberikan kita penghiburan, yang dunia nggak bisa tawarin. Teman-teman pernah dong dengar cerita tentang Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Kalau ada yang belum dengar, mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi keseluruhan ceritanya di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Tapi sekarang kita akan baca 2 ayatnya aja ya, di ayat 13 dan 14-nya. Yuk kita baca ya, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, dari ayat ini kita jadi belajar bahwa hal-hal dunia bisa, dalam tanda kutip nih, bikin kita haus lagi. Kita nggak bisa terus-terusan puas sama apa yang dunia kasih. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia sanggup untuk menjadi sukacita, penghiburan, pengharapan yang kekal buat kita. Dan kali kalau berdoa nih, kita bisa bilang bahwa kita mau buka hati kita, serahin hati kita, dan bebaskan Tuhan buat sepenuhnya ambil alih hidup kita. Di saat kita sudah memusatkan hidup kita ke Tuhan Yesus, Tuhan yang akan jadi syarat bahagia kita. Bukan hal-hal dunia lagi yang sifatnya sementara dan bisa mengecewakan. Oke deh, segitu aja sharing dari aku hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari nilai-nilai yang disampaikan hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video GoTNT online sharing minggu depan. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye, God bless you!